Presiden Prabowo buka suara. Gibran dimakzulkan dari wakil presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan para kepala badan yang hadir. Presiden Prabowo Subianto meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra terkait wacana pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Alasannya, hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana, kata penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto saat menyampaikan pesan Presiden Prabowo, dalam konferensi pers, Kamis, 24 April 2025, dikutip dari tribunnews.com. Presiden Prabowo Subianto menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI yang berisi 8 poin, termasuk meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga dan sumpah prajurit, ungkap Wiranto. Meski begitu, Wiranto menyebut Presiden Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasannya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu. Isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya, artinya kekuasaan beliau, keuangan terbatas juga, ungkapnya. Wiranto kemudian menyebut Indonesia menganut trias politika, yaitu pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu, jelas Wiranto. Wiranto mengungkapkan, sebuah kebijakan, keputusan, atau arahan Presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan tapi tidak hanya satu sumber. Kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan juga, ungkapnya. Menurut Wiranto, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ujar Wiranto. Di sisi lain dijelaskan, Boni Hargen sebut usulan pergantian Wapres Gibran inkonstitusional. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menilai usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai langkah yang inkonstitusional dan mustahil terjadi. Boni menegaskan, wacana tersebut justru memperkeruh suasana politik nasional di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas negara. Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu, usulan mengganti Wapres, mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dui tunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan Wakil Presiden di tengah jalan, kata Boni kepada wartawan, Selasa, 22 April 2025.
Boni menjelaskan tidak ada satupun ketentuan hukum dalam UUD maupun peraturan perundang-undangan lain yang memungkinkan penggantian wakil presiden di tengah masa jabatan. Pasal 7 AUUD 1945, kata dia, hanya menetapkan beberapa dasar pemaksulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satupun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran, ujar Boni. Boni menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Terutama, kata dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok alias Cina. Kita harus bisa membedakan politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Politik kekuasaan berbicara soal merebut kekuasaan dan itu ranahnya ada di pemilu. Kalau tidak menyukai presiden atau wakil presiden ya silakan bersaing lagi di pemilu berikutnya. Sedangkan, politik kebangsaan berbicara tentang komitmen dan aksi nyata dalam membangun bangsa dan negara, ungkap Boni. Oleh karena itu, Boni mengingatkan semua elemen bangsa menahan diri agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan semata. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil pemilu, tutur Boni. Selanjutnya, pakar hukum Edi Hasibuan sebut usul ganti Wapres tak masuk akal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Dr. Edi Hasibuan menyoroti usulan sejumlah purnawirawan TNI soal pergantian wakil presiden. Menurut Edi Hasibuan, presiden dan wakil presiden dipilih satu paket oleh rakyat Indonesia lewat pemilu. Sehingga, kata dia, jangan karena tidak suka terhadap wakil presiden, muncul permintaan diganti. Kita minta hentikan membuat kegaduhan dan jangan membuat rakyat resah, kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Menurut Edi Hasibuan, sesuai aturan presiden dan wakil presiden bisa diganti dengan alasan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat lagi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Alasan pelanggaran hukum itu bisa berbentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, serta perbuatan tercela lainnya. Menurutnya usulan pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming kepada MPR tak masuk akal. Usulan sekelompok masyarakat yang meminta Wapres diganti itu tidak masuk akal. Mereka tidak punya alasan yang jelas, ujarnya. Selain itu, menurutnya, presiden dan wakil presiden dipilih dan dilantik karena sudah melewati proses politik yang panjang dalam sistem demokrasi. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dipilih secara konstitusional. Proses demokrasi juga sudah dilaksanakan sesuai undang-undang lewat pemilu. Kami melihat tidak ada alasan apapun untuk menggantikan Wapres Gibran, kata Edi Hasibuan. Mantan anggota Kompolnas ini menilai usulan pergantian Wapres Gibran Rakabuming oleh sekelompok purnawirawan TNI tidak akan berpengaruh apapun terhadap hubungan Presiden Prabowo dengan Gibran. Usulan tersebut menurutnya hanya riak-riak kecil dan sebagai bagian dari demokrasi. Kita percaya Presiden Prabowo adalah seorang negarawan dan yakin tidak akan terpengaruh dengan usulan kelompok purnawirawan tersebut, ucap dosen pengajar politik hukum kepolisian pasca sarjana ini.